Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hansan Art. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah asal-usul dari sebuah game yang sangat terkenal, yaitu game PUBG atau biasa disebut PUBG. PUBG Gaki Gas. Seperti biasa, sebelum saya memulai cerita, buat kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe channel ini sekarang. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload di channel ini. Terima kasih. Game PUBG adalah sebuah game bergenre Battle Royale, di mana pemainnya akan berada di sebuah pulau tertentu dengan 99 orang lainnya. Dan mereka dipaksa untuk saling membunuh sampai hanya ada satu di antara mereka yang bertahan hidup. Lalu orang itulah yang akan menjadi pemenangnya. Bagi para pencinta game perang, tentu saja game dengan genre Battle Royale seperti ini sangat seru dan sangat menarik untuk dimainkan. Tapi ternyata ada sebuah kisah tragis di balik konsep dari game ini. Ternyata konsep dari game PUBG berasal dari sebuah kisah dari buku novel yang ditulis oleh seseorang berkebangsaan Jepang yang bernama Kousum Takami. Novel yang dia tulis berjudul Battle Royale yang dirilis di Jepang pada tahun 1999. Walaupun dicetak dan dirilis pada tahun 1999, novel ini pernah diikutsertakan dalam sebuah kompetisi di Jepang pada tahun 1997. Namun, sayangnya novel ini ditolak mentah-mentah oleh panitia pada saat babak semifinal. Hal itu dikarenakan konten yang terkandung dalam novel itu terkesan sangat sadis dan sangatlah tidak manusiawi. Namun secara mengejutkan, setelah perilisannya, novel itu terjual sangat laris di pasaran. Dikarenakan alur cerita dari novel itu sangatlah menarik, walaupun penuh dengan adegan sadis dan adegan-adegan berdarah. Kurang lebih seperti inilah isi dari novel tersebut. Jadi dikisahkan, pada awal zaman milenium, negara Jepang mengalami kemunduran. 15% dari orang Jepang tidak memiliki pekerjaan, yang artinya 10 juta orang Jepang adalah pengangguran. Serta 800.000 anak-anak di Jepang tidak dapat bersekolah. Oleh karena itu, para remaja-remaja di Jepang sering melakukan tindak kriminalitas karena kurangnya pendidikan di negara itu. Melihat hal ini, tentu saja pemerintah tidak tinggal diam. Mereka pun menciptakan sebuah program yang disebut dengan program Battle Royale. Program ini bertujuan untuk menyeleksi para remaja yang ada di negara itu. Target pertama dari program ini adalah kelas 9B dari sebuah sekolah di negara itu. Kelas itu berisikan 42 siswa, yaitu 21 laki-laki dan 21 perempuan. Untuk mengelabui para murid, wali kelas 9B mengatakan kepada mereka bahwa kelas mereka telah terpilih sebagai kelas yang akan menjalani study tour selama 3 hari. Mendengar hal itu, para siswa tentu saja merasa senang. Mereka tidak sadar kalau itu hanyalah jebakan pemerintah. Lalu pada hari yang ditentukan, mereka pun memulai perjalanan dengan menaiki sebuah bus. Mereka pun bernyanyi dan bergembira, layaknya study tour seperti biasanya. Namun tiba-tiba, di dalam bus itu disemprotkan gas tidur.
yang membuat para siswa langsung tertidur tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. Kejadian itu pun begitu cepat, bahkan tidak ada yang sempat menyadari hal itu. Hanya hitungan detik, seluruh siswa yang ada di dalam bus itu langsung tertidur. Sementara bus itu terus berjalan ke lokasi yang dirahasiakan oleh pemerintah. Lalu sesampainya di tujuan, para murid pun langsung bangun dan merasakan sedikit pusing dikarenakan efek samping dari obat tidur yang tadi. Beberapa saat kemudian mereka pun barulah mulai menyadari kalau mereka sedang berada di sebuah pulau tak berpenghuni yang dijaga ketat oleh pihak militer. Pulau itu adalah lokasi yang akan dijadikan arena battle royale. Para murid pun terlihat sangat terkejut. Terlebih lagi setelah mereka melihat seorang pria yang terlihat sangat sangar, yang tak lain adalah wali kelas mereka sendiri. Lalu wali kelas mereka pun menceritakan tentang aturan dari Battle Royale, yaitu mereka diharuskan untuk saling membunuh di pulau itu, hingga hanya ada satu orang saja yang hidup. Tentu saja pada awalnya mereka tidak ingin membunuh temannya sendiri. Akan tetapi mereka tidak punya pilihan lain, karena di leher mereka telah terpasang sebuah kalung. Jika dalam waktu tertentu tidak ada orang yang mati, maka semua kalung itu akan meledak sehingga semua murid yang ada di pulau itu akan mati. Selain itu, para murid juga tidak bisa meninggalkan pulau itu. Karena jika mereka meninggalkan pulau itu, kalung yang ada di lehernya akan otomatis meledak. Konsep ini hampir sama dengan game PUBG, yang dimana jika kita masuk ke dalam zona terlarang, maka darah kita akan perlahan-lahan berkurang. Sehingga para murid pun terpaksa untuk mengikuti program itu. Selain itu, untuk memperlancar program ini, pemerintah juga menyiapkan anggota militer bersenjata lengkap yang menjaga setiap perbatasan dari pulau itu, agar jika ada murid yang berusaha kabur, mereka akan langsung menembakinya. Dalam program ini, para murid hanya diberikan sebuah ransel yang berisi perbekalan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup selama 3 hari. Itu pun mungkin hanya air putih dan sepotong roti. Selain itu, mereka juga harus menemukan senjata yang disebar secara acak di pulau itu. Jika mereka beruntung, mereka dapat menemukan senjata api. Jika tidak, mungkin mereka hanya akan mendapatkan sebuah panci ataupun sebuah kayu. Apapun senjata yang mereka dapatkan, senjata itulah yang harus mereka gunakan untuk bertahan hidup, demi bisa keluar dari pulau itu secara hidup-hidup. Mereka pun saling membunuh secara kejam. Bahkan para murid tega membunuh sahabatnya sendiri. Karena jika tidak ada pemenang dari Battle Royale kali ini, maka semua kalung yang ada di leher para murid akan meledak dan semua murid akan tewas. Walaupun program Battle Royale kali ini telah selesai, namun masih sangat banyak para siswa yang sedang mengantri yang ada di sekolah-sekolah lain untuk menjalani program tersebut. Oke guys, kurang lebih seperti itulah kisah asal-usul dari game PUBG. Jangan lupa nonton video-video menarik lainnya dari channel Hansan Art. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.